Ratu Ular di Sumur Tua. Di tanah Jawa yang subur, ada sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Kerajaan ini dikenal dengan tanahnya yang subur, padi yang menguning, serta hutan-hutan yang lebat, menyimpan berbagai hasil bumi yang melimpah. Rakyatnya hidup dengan damai, berkat kepemimpinan seorang raja yang bijaksana. Namun, di balik segala kemakmuran itu, tersimpan ambisi besar dari sang raja. Meski kerajaannya sudah kaya raya, sang raja terus merasa haus akan kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar. Ia ingin membuat kerajaannya yang terbesar di seluruh Jawa, dengan kekuasaan yang tak tertandingi dan harta yang berlimpah ruah. Di pusat kerajaan ini, tersembunyi sebuah sumur tua yang sudah ada jauh sebelum kerajaan berdiri. Sumur ini dianggap keramat oleh para leluhur dan seluruh penduduk. Dikelilingi oleh pepohonan rindang dan rerumputan liar, sumur itu jarang sekali dikunjungi, bahkan oleh mereka yang tinggal di dekatnya. Bukan karena airnya tak berguna, melainkan karena rasa takut yang begitu besar terhadap hal-hal gaib yang dipercayai bersemayam di dalamnya. Menurut cerita turun-temurun, sumur itu bukanlah sumur biasa. Dulu, sebelum kerajaan terbentuk, di lokasi itu terdapat sebuah desa kecil. Desa ini mengalami bencana kekeringan yang sangat parah, hingga menyebabkan tanahnya retak dan tanaman mati. Penduduknya yang putus asa menggali sebuah sumur untuk mencari sumber air yang baru. Namun, saat sumur itu mencapai kedalaman tertentu, mereka mendengar suara gemuruh dari dalam bumi, seperti suara makhluk raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Ketakutan, mereka segera menghentikan penggalian, dan sejak saat itu, sumur tersebut dianggap sebagai pintu gerbang menuju dunia lain, dunia yang tidak boleh disentuh oleh manusia biasa. Banyak kisah mistis yang beredar tentang sumur itu. Beberapa orang yang mencoba mendekatinya setelah matahari terbenam dilaporkan hilang tanpa jejak, atau kembali dengan kondisi tak waras, berbicara tentang sosok-sosok aneh yang mereka lihat di dalam kegelapan sumur. Sebagian besar warga percaya bahwa sumur itu dihuni oleh makhluk gaib yang menjaga harta karun yang sangat besar di dalamnya, namun harta itu tak bisa diambil oleh sembarang orang, hanya oleh mereka yang bisa memenuhi syarat tertentu yang sangat misterius. Kepercayaan ini begitu kuat di antara rakyat, sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan sang raja, meski ambisinya besar, pada awalnya enggan mengusik sumur tua tersebut. Di istana megah yang berdiri di pusat kerajaan, sang raja duduk di singgasananya dengan pandangan yang penuh dengan ambisi. Meski kekayaannya melimpah, hatinya belum puas. Ia ingin lebih, jauh lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Di sanalah, di tengah keheningan malam, seorang penasihat kerajaan yang terkenal licik datang menghadap. Dengan senyum yang menyiratkan misteri, penasihat itu mulai membisikkan sesuatu ke telinga raja. Paduka Raja, katanya dengan nada yang penuh tipu daya, ada sebuah sumber kekayaan yang belum Paduka sentuh, sesuatu yang dapat melipat gandakan kemakmuran kerajaan ini melebihi batas imajinasi siapapun. Sumur tua di tengah hutan itu, bukan hanya sekadar peninggalan masa lalu, tapi tempat tersembunyi di mana harta karun yang tak terhitung nilainya berada. Harta yang bisa membuat kerajaan kita yang terkuat di seluruh Jawa. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya mulai bersinar dengan ketamakan. Bayangan akan kekayaan yang tak terbayangkan menari-nari di pikirannya. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, sang penasihat melanjutkan, namun, Paduka, harta ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang berani. Orang-orang tua dan bijak di kerajaan ini mungkin akan mencoba menghalangi niat Paduka, karena mereka terjebak dalam ketakutan lama yang tak beralasan. Tapi Paduka adalah raja besar, bukan? Seorang raja tidak boleh takut. Kata-kata itu membakar ambisi raja. Ia merasa tertantang, dan keinginannya untuk menjadi penguasa yang terkuat semakin menggebu-gebu. Maka, tanpa ragu, ia memutuskan untuk memerintahkan penggalian sumur tua tersebut. Namun, seperti yang sudah diduga oleh penasihat licik itu, keputusan raja segera mendapat penentangan dari para orang bijak dan tetua kerajaan. Keesokan harinya, dalam sebuah pertemuan besar di aula istana, para tetua kerajaan dan orang-orang bijak berkumpul untuk membicarakan rencana sang raja. Seorang resi tua, yang dikenal bijaksana dan memiliki hubungan mendalam dengan dunia spiritual, melangkah maju. Dengan suara yang tenang namun penuh kewibawaan, ia mencoba memperingatkan raja. Paduka Raja, ucap sang resi, sumur tua itu bukanlah tempat yang bisa digali sembarangan. Di sana terdapat kekuatan yang tidak bisa kita mengerti dengan akal manusia biasa. Sumur itu telah dijaga oleh kekuatan gaib sejak zaman nenek moyang kita.
Barang siapa yang berani mengusiknya, maka akan membawa bencana, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi seluruh kerajaan ini. Raja mendengarkan dengan penuh kesabaran, tapi hatinya sudah tertutup oleh ambisi. Lalu, tetua lain, seorang pendeta yang dihormati karena kebijaksanaannya, ikut angkat bicara, "Paduka, selama berabad-abad, sumur itu telah membawa keberuntungan bagi kita, dengan menjaga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Kita harus menghormati perjanjian tak tertulis yang telah ada sejak lama. Namun, meskipun banyak nasihat yang diberikan, raja tetap pada keputusannya. Ia melihat ketakutan mereka sebagai kelemahan. Baginya, kekayaan yang dijanjikan oleh penasihatnya jauh lebih menggoda daripada nasihat orang-orang bijak yang dianggapnya hanya berpegang pada mitos dan cerita lama. Dengan nada tegas, ia mengakhiri pertemuan itu. "Aku adalah raja di negeri ini," ucapnya dengan suara yang menggelegar di seluruh aula, "dan aku yang akan memutuskan apa yang terbaik untuk kerajaan ini. Penggalian akan dimulai segera. Aku tidak akan membiarkan ketakutan masa lalu menghalangi kejayaan masa depan kita." Perintah raja itu langsung dilaksanakan, meskipun dengan hati yang berat dari para pekerja dan pejabat kerajaan. Pagi yang cerah berubah menjadi hari yang penuh ketegangan di dalam kerajaan. Sesuai dengan perintah sang raja, penggalian sumur tua yang keramat itu dimulai. Para pekerja, dengan hati yang berat dan penuh keraguan, berkumpul di sekitar sumur yang telah lama dianggap suci dan tak tersentuh. Sebagian dari mereka melantunkan doa-doa, berharap agar para leluhur melindungi mereka dari mara bahaya yang mungkin datang. Namun, bisikan raja yang tegas memaksa mereka untuk melanjutkan tugas yang berat itu. Dengan peralatan sederhana namun kuat, penggalian dimulai. Para pekerja mulai menggali dengan hati-hati, mencoba untuk mengabaikan rasa takut yang menggantung di udara. Suara cangkul yang menghantam tanah keras mengisi udara, mengalahkan sunyi yang biasa menyelimuti sumur tua itu. Awalnya, semua berjalan lancar. Tanah galian mulai menumpuk di sekitar sumur, menandakan bahwa mereka semakin dekat dengan kedalaman yang selama ini disembunyikan oleh sumur tersebut. Namun, tak lama setelah penggalian dimulai, hal-hal aneh mulai terjadi. Tanah di sekitar sumur mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di bawahnya. Para pekerja saling berpandangan, ketakutan mulai terlihat di mata mereka. "Gempa," bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Getaran itu memang mirip gempa kecil, tapi anehnya, getaran itu hanya terjadi di sekitar sumur. Rasa takut mulai merayap di hati mereka, tapi sang mandor memaksa mereka untuk melanjutkan. Setiap kali mereka menggali lebih dalam, getaran itu semakin kuat. Kemudian, dari dalam sumur, terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Bukan suara biasa, melainkan suara gaib, seperti bisikan seram yang datang dari dunia lain. Suara itu bergaung dalam bahasa yang tak mereka mengerti, namun nadanya penuh amarah dan ancaman. Para pekerja berhenti, terdiam dalam ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua yang telah lama bekerja di kerajaan itu, menjatuhkan cangkulnya dan berlari menjauh, tidak peduli dengan perintah atau hukuman yang mungkin menunggunya. "Ini tanda buruk," seru pria tua itu, berteriak kepada siapapun yang mau mendengar. "Kita tidak seharusnya menggali sumur ini. Kita sudah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi." Namun, meskipun ketakutan mulai menyebar di antara para pekerja, raja yang terus memantau dari kejauhan memerintahkan penggalian untuk terus dilanjutkan. Baginya, harta yang dijanjikan jauh lebih berharga daripada ketakutan para pekerja. Sang mandor, meski dengan berat hati, kembali memerintahkan penggalian. Ketika cangkul mereka mengenai batu besar di dasar sumur, getaran itu berubah menjadi gemuruh yang kuat, seolah-olah tanah di bawah mereka akan meledak. Lalu, tiba-tiba, dari dasar sumur yang gelap, keluarlah asap tebal berwarna hitam, membawa bau belerang yang menyengat. Para pekerja mundur ketakutan, beberapa dari mereka tersungkur dan pingsan karena aroma yang menyengat itu. Asap hitam itu mulai membentuk bayangan-bayangan aneh, menyerupai sosok-sosok gaib yang menari-nari di udara, mengelilingi sumur dan para pekerja yang ketakutan. Di tengah-tengah asap itu, terdengar suara tawa melengking, suara seorang wanita yang penuh dengan kebencian. Lalu, bayangan itu menghilang, kembali ke dalam sumur, meninggalkan para pekerja yang kebingungan dan ketakutan. Para pekerja yang tersisa segera menarik diri, tak berani melanjutkan penggalian. Namun, mereka tahu bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan kehendak raja.
Mereka hanya bisa berharap bahwa bencana yang lebih besar tidak akan menimpa mereka semua. Setelah kejadian-kejadian aneh selama penggalian sumur tua, suasana di kerajaan semakin tegang. Rakyat mulai berbisik-bisik tentang kutukan yang mungkin sedang mereka bangkitkan. Namun, perintah raja tak terbantahkan. Dengan rasa penasaran yang kini bercampur dengan sedikit ketakutan, penggalian terus dilanjutkan. Mereka menggali lebih dalam, dan suara gemuruh dari bawah tanah semakin keras. Pada saat senja, ketika matahari mulai tenggelam dan bayang-bayang panjang mulai menyelimuti kerajaan, para pekerja yang tinggal di sekitar sumur tiba-tiba terhenti. Dari dalam sumur, terdengar suara gemuruh yang sangat keras, seolah-olah bumi itu sendiri sedang meronta. Sebelum mereka sempat bereaksi, tanah di sekitar sumur mulai bergetar hebat, dan dengan satu ledakan keras, dari dalam sumur yang gelap itu, muncul seekor ular raksasa. Ular itu sangat besar, panjangnya membentang melampaui batas sumur, dan sisiknya berkilauan dalam cahaya redup senja, memantulkan warna-warna gelap yang menakutkan. Matanya merah menyala seperti bara api, memancarkan kebencian dan kekuasaan. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeluarkan desisan yang mengguncang seluruh kerajaan. Para pekerja dan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berteriak ketakutan dan berlarian mencari tempat aman. Ular raksasa itu tidak tinggal diam. Dengan gerakan yang lincah dan anggun meskipun ukurannya besar, ia mulai merayap keluar dari sumur, bergerak menuju istana. Setiap kali sisiknya menyentuh tanah, getaran hebat terasa, seakan-akan bumi sendiri takut pada kehadirannya. Di istana, raja yang semula percaya diri dan ambisius, kini mulai merasakan ketakutan yang merayap di hatinya. Namun, sebelum ia bisa bertindak, ular itu tiba-tiba berhenti di halaman istana. Di depan mata semua orang yang menyaksikan dengan napas tertahan, ular raksasa itu mulai berubah. Tubuhnya yang panjang dan mengerikan mulai melengkung dan menyusut, sisik-sisiknya menghilang dan berubah menjadi kain halus yang berkibar dalam angin malam. Dalam hitungan detik, sosok ular itu lenyap, digantikan oleh seorang wanita yang luar biasa cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang dan hitam legam, dan matanya memancarkan kilauan yang penuh dengan kebijaksanaan sekaligus ancaman. Dia mengenakan busana mewah yang berkilauan, seolah-olah terbuat dari sutra dan emas. Wanita itu melangkah maju, tubuhnya penuh dengan keanggunan dan kekuatan yang memancarkan aura kerajaan. Wanita itu, yang kini berdiri di depan istana, menatap lurus ke arah raja. Suara tawa yang pernah terdengar dari sumur kini terdengar lagi, tetapi kali ini lembut dan penuh pesona. Ia kemudian memperkenalkan dirinya, suaranya lembut namun memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. "Aku adalah Ratu Ular," katanya dengan suara yang memukau, "ratu dari kerajaan bawah tanah, penguasa kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Sumur tua itu adalah jalan penghubung antara kerajaan kita, dan dengan menggali, kalian telah memanggilku ke dunia ini." Raja, yang meskipun takut, tetap terpikat oleh kecantikan dan kekuatan wanita ini. Namun, sebelum ia bisa berbicara, Ratu Ular melanjutkan, "Aku datang dengan tawaran, wahai Raja. Menikahlah denganku, dan aku akan memberikanmu kekayaan dan kejayaan yang tidak pernah kau impikan sebelumnya. Kerajaanmu akan menjadi yang terkuat di seluruh dunia, dan namamu akan dikenang selamanya." Raja terdiam sejenak, terombang-ambing antara ketakutan dan godaan akan janji kekayaan yang luar biasa. Dalam benaknya, ia berpikir tentang kejayaan yang bisa diraih, tentang harta yang bisa membuat kerajaan ini menjadi pusat dunia. Namun, di balik itu semua, ada rasa takut yang menghantui, bahwa ada harga yang sangat mahal untuk setiap tawaran yang diberikan oleh makhluk gaib. Ratu Ular menatap Raja dengan tajam, menunggu jawabannya. Namun, di dalam tatapan itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar janji. Ada ancaman yang tersembunyi, bahwa penolakan akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Dan di sanalah, di depan istananya sendiri, Raja harus memutuskan antara menerima tawaran dari Ratu Ular atau menghadapi amarah dari penguasa gaib yang telah ia bangkitkan dari kedalaman sumur tua itu. Raja, yang selama ini dikenal sebagai penguasa yang bijak dan tegas, berdiri di hadapan Ratu Ular dengan hati yang penuh kebingungan. Meskipun kecantikan wanita itu memikatnya, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia sudah memiliki seorang permaisuri yang setia, dan kerajaan ini sudah cukup makmur di bawah kepemimpinannya. Selain itu, menerima tawaran pernikahan dari makhluk gaib seperti Ratu Ular bisa merusak reputasi dan tatanan yang sudah lama terjaga di kerajaannya.
Dengan keyakinan yang ia kumpulkan, Raja menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya dengan suara yang mantap. Aku tidak bisa menerima tawaranmu. Aku sudah memiliki permaisuri, dan aku tidak akan mengorbankan kehormatan dan reputasiku demi janji yang kau tawarkan, meskipun janji itu terlihat sangat menggoda. Kerajaanku sudah cukup makmur, dan aku tidak ingin mempertaruhkan keselamatan rakyatku untuk sesuatu yang tidak pasti. Ratu Ular, yang semula tampak tenang, perlahan-lahan berubah. Wajahnya yang cantik kini memancarkan kemarahan yang tidak bisa dibendung. Matanya yang semula penuh pesona kini berubah menjadi merah menyala, seperti bara api yang membakar dengan amarah yang mendalam. Aura dingin menyelimuti sekitarnya, membuat para pengawal yang berada di dekatnya mundur ketakutan. Kau berani menolak tawaranku? Suara Ratu Ular menggema, tak lagi lembut seperti sebelumnya, tetapi penuh dengan kekuatan gaib yang menakutkan. Kau telah membuat kesalahan besar, wahai Raja. Kau menolak kekayaan dan kejayaan yang bisa kuberikan, dan untuk itu, kau akan membayar mahal. Ratu Ular mengangkat tangannya yang halus, dan dari jemarinya yang panjang dan lentik, muncullah kabut hitam yang mengalir ke tanah, menyebar seperti racun yang merayap di sekitarnya. Suara mendesis terdengar, seperti suara ular yang sedang merayap, memenuhi udara dengan aura kebencian. Dengar, wahai Raja, lanjutnya dengan suara yang penuh ancaman. Aku, Ratu Ular, mengutukmu dan seluruh keturunanmu. Mulai hari ini, satu persatu anggota keluargamu akan mati mengenaskan. Tidak ada yang bisa lari dari kutukanku. Setiap darah keturunanmu akan merasakan penderitaan yang tak terelakkan, dan kerajaan ini, yang begitu kau banggakan, akan hancur menjadi puing-puing. Dan semua ini karena kesombonganmu, karena kau menolak tawaran yang tidak bisa kau pahami sepenuhnya. Kata-kata Ratu Ular seperti racun yang menembus setiap sudut hati Raja dan orang-orang yang mendengarnya. Mereka bisa merasakan kengerian yang segera akan datang, bagaikan bayangan gelap yang menutupi cahaya. Ratu Ular, dengan senyuman dingin di wajahnya, berbalik dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan kerajaan itu dalam ketakutan dan kecemasan. Setelah kepergian Ratu Ular, Raja mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa keputusan yang dia buat adalah yang benar. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kutukan itu untuk mulai menampakkan taringnya. Malam itu, salah satu putra raja ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di kamarnya, tubuhnya dililit oleh ular hitam yang tampaknya berasal dari dunia gaib. Tak seorang pun tahu dari mana ular itu datang, dan meskipun telah dibunuh, tubuh sang pangeran tetap dingin dan pucat, seakan-akan hidupnya dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketakutan mulai menyebar di seluruh istana, dan para penasihat raja berbisik bahwa kutukan Ratu Ular tidak boleh dianggap remeh. Raja, yang semula yakin akan keputusannya, kini mulai merasakan beban kesalahannya. Dia bisa merasakan bayang-bayang kematian yang mengintai keluarganya, dan setiap hari, rasa takut itu semakin nyata. Satu persatu, anggota keluarganya mulai mengalami nasib yang mengerikan, sesuai dengan sumpah Ratu Ular. Kerajaan yang dulu makmur dan damai kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan kehancuran. Orang-orang mulai berbisik bahwa masa kejayaan kerajaan telah berakhir, dan mereka tidak salah. Setelah kutukan Ratu Ular mulai menghantui kerajaan, sang raja dilanda penyesalan dan ketakutan. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung, dengan berita kematian anggota keluarganya yang terus datang satu persatu. Kutukan itu tampaknya tak terhentikan, dan kerajaan yang dulu megah kini dibayangi oleh malapetaka. Dalam keputusasaan, Raja mulai mencari cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Ia memerintahkan para pengawal dan penasihatnya untuk mencari dukun dan pendeta terhebat di seluruh negeri, berharap mereka bisa menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Seiring waktu, berbagai tokoh spiritual, dukun sakti, dan pendeta suci diundang ke istana, masing-masing membawa harapan yang rapuh bahwa mereka bisa menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Dukun pertama yang datang adalah seorang pria tua dengan mata yang penuh dengan kebijaksanaan. Ia membawa sejumlah jimat dan mantra kuno yang dipercaya bisa mengusir roh jahat dan mengangkat kutukan. Dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh seluruh istana, dukun itu mulai melantunkan mantra-mantra suci sambil menaburkan bunga dan air suci di seluruh istana. Ia memanggil kekuatan alam dan leluhur, memohon agar kutukan Ratu Ular dicabut. Namun, ketika malam tiba, harapan itu hancur. Salah satu putri raja ditemukan tewas di kamarnya, wajahnya membiru seperti dicekik oleh tangan yang tak terlihat. Dukun itu, meskipun sakti,
tidak mampu melawan kutukan yang begitu kuat. Raja, yang semakin putus asa, membayar dukun itu dengan berat hati dan memintanya pergi. Pendeta-pendeta suci dari berbagai aliran agama juga datang ke istana. Mereka melakukan berbagai ritual pemurnian, mulai dari mengelilingi istana dengan dupa hingga melaksanakan upacara pembersihan besar-besaran di sumur tua tempat Ratu Ular pertama kali muncul. Para pendeta ini membacakan kitab-kitab suci dan berdoa dengan khusyuk, memohon agar kutukan yang mengerikan itu berakhir. Namun, meskipun upacara-upacara ini dilakukan dengan sepenuh hati, kutukan itu tidak kunjung berhenti. Setiap kali raja berpikir bahwa ritual itu mungkin berhasil, kutukan justru menunjukkan kekuatannya dengan lebih kejam. Para bangsawan mulai menghindari istana, dan rakyatnya mulai merasa bahwa raja telah kehilangan kendali atas kerajaan. Sebagai upaya terakhir, raja memanggil seorang pertapa yang dikenal dengan kemampuan spiritualnya yang luar biasa. Pertapa itu adalah sosok yang misterius, dikenal karena bertapa di gunung selama bertahun-tahun, jauh dari keramaian dunia. Ketika ia tiba di istana, seluruh istana seakan sunyi oleh kehadirannya yang tenang namun penuh wibawa. Pertapa itu hanya berkata singkat kepada raja, kutukan ini tidak bisa dicabut oleh manusia biasa. Ini adalah hukuman dari kekuatan yang jauh di luar kendali kita. Pertapa itu memutuskan untuk melakukan meditasi dan mencari petunjuk dari alam gaib. Ia berdiam diri di depan sumur tua selama 3 hari 3 malam, tanpa makan dan minum, memohon pengampunan dari Ratu Ular. Namun, pada pagi keempat, ketika para pelayan istana datang untuk memeriksa kondisi sang pertapa, mereka menemukan bahwa ia telah tiada. Pertapa itu meninggal dengan wajah tenang, namun tidak meninggalkan pesan apapun bagi raja. Kehilangan pertapa itu, yang merupakan harapan terakhirnya, membuat sang raja semakin putus asa. Segala cara telah dicoba, namun tidak ada yang berhasil. Rasa bersalah dan ketakutan terus menghantui raja, hingga ia hampir kehilangan kewarasannya. Istana yang dulu penuh dengan keceriaan kini berubah menjadi tempat yang suram, dengan bayang-bayang kematian yang terus mengintai. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan raja hanya bisa menunggu dengan ngeri apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam hati kecilnya, raja tahu bahwa kutukan ini mungkin adalah hukuman yang pantas diterimanya karena kesombongan dan keserakahannya. Dan kini, ia hanya bisa menyaksikan bagaimana kerajaan yang dibangunnya perlahan-lahan hancur, satu persatu oleh kekuatan gaib yang tidak bisa dihentikan oleh tangan manusia. Kutukan Ratu Ular yang melanda kerajaan semakin menggila, menghancurkan setiap harapan dan kekuatan yang dimiliki oleh sang raja. Setelah bertahun-tahun mengalami penderitaan dan kematian yang tak terelakkan di antara anggota keluarganya, kerajaan yang dulu makmur kini berada di ambang kehancuran. Kutukan itu tidak hanya memakan korban di dalam istana, tetapi juga merembet ke seluruh pelosok negeri. Rakyat yang dulu setia mulai merasa takut dan kehilangan kepercayaan pada raja mereka. Tanah-tanah pertanian mulai tandus, hasil panen berkurang drastis, dan wabah penyakit menyebar di antara penduduk. Kota-kota yang dulu ramai kini sepi, hanya menyisakan bayangan kelam dari kejayaan masa lalu. Semua ini, kata orang-orang, adalah akibat dari kutukan yang tidak bisa dihentikan. Mereka mulai meninggalkan kerajaan, mencari tempat lain yang aman dari bayang-bayang kutukan Ratu Ular. Di dalam istana, sang raja menjadi sosok yang semakin terisolasi. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui hari-harinya, membuatnya kehilangan semangat dan kepercayaan diri. Ia sering kali terdengar berbicara sendiri di kamar tidurnya, seolah-olah sedang berusaha meminta maaf kepada roh-roh gaib yang marah. Para pelayan yang setia bahkan mulai menjauh, karena tak tahan melihat raja mereka yang dulu kuat dan bijaksana berubah menjadi sosok yang rapuh dan dipenuhi ketakutan. Pada suatu malam yang penuh dengan kilatan petir dan suara guntur yang mengguncang bumi, sang raja bermimpi buruk yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat istananya terbakar, dengan bayangan besar Ratu Ular yang menari di antara api. Ratu itu menertawakannya dengan tawa yang menggema, sebelum tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan. Raja terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdetak kencang seakan-akan hendak meledak. Dengan langkah yang goyah, Raja meninggalkan kamarnya dan berjalan menuju sumur tua yang menjadi asal mula dari semua penderitaannya. Hujan turun dengan deras, seakan-akan langit turut menangisi nasib kerajaan yang akan segera berakhir. Di depan sumur tua itu, Raja berdiri, tubuhnya yang dulu kuat kini terlihat lemah dan penuh kesedihan. Dengan suara serak, Raja berbicara ke dalam sumur, berharap Ratu Ular mendengarnya. "Maafkan aku,
kata raja, suaranya hampir tak terdengar di tengah hujan yang terus mengguyur. Aku menyesal atas kesalahanku. Ambillah nyawaku, tetapi hentikan kutukan ini. Biarkan rakyatku hidup dalam damai, biarkan mereka bebas dari bayang-bayang kematian ini. Namun, tak ada jawaban dari sumur itu, hanya keheningan yang semakin menakutkan. Dalam putus asanya, raja melompat ke dalam sumur, berharap dengan kematiannya, kutukan itu akan berakhir. Keesokan harinya, tubuh sang raja ditemukan oleh para pelayan, tak bernyawa di dasar sumur. Kematian raja yang tragis ini menyebar cepat di seluruh negeri, dan kerajaan yang dulu megah akhirnya runtuh tanpa ada penerus yang bisa memimpin. Rakyat yang tersisa meninggalkan istana, membiarkannya terbengkalai dan menjadi reruntuhan yang kelak dipenuhi oleh tanaman liar dan cerita-cerita hantu.